Baik, di segmen terakhir perbincangan ini pemirsa kita hanya bisa berikan waktu yang singkat untuk para narasumber memberikan pernyataan penutup termasuk juga mungkin Mas Habibur Rahman, kemudian juga Mas Arya Bima. Ada nggak kemudian keinginan untuk bisa mencari pasangan bagi Pak Prabowo ataupun juga Mas Ganjar ini dari tokoh NU juga? Bang Habibur Rahman silakan. Seperti kita sampaikan tadi bahwa sosok cawapres itu murni domain para ketum parpol kami, baik kriteria maupun namanya nanti akan diputuskan oleh beliau-beliau. Mekanismenya adalah dengan musyawarah. Tapi apakah nanti karena Gus Muhaimin salah satu capres dianggap sudah fix maju ya kader NU, ya tentu itu menjadi pertimbangan tetapi tidak mutlak dan absolut. Ya, karena saya sampaikan tadi soal memenangkan hati Nahdien ini kan bukan dengan organisasi ya ataupun sosok tertentu, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita mencerminkan bahwa capres kita itu memiliki nilai-nilai ke-NU-an. Ya, kita lihatlah dalam berbagai pemilu terakhir ya kan belum tentu juga ya kalau kita paksakan misalnya kader NU dan lain sebagainya bisa memenangkan mayoritas ya hati Nahdien ini gitu kan ya. Masih banyak faktor-faktor yang lain. Itu yang terus akan kami maksimalkan. Baik, Mas Arya Bima. Ya, Mas Arya Bima. Kembali, kami tidak bisa mendengar. Ya. Di mute itu. Sejak 3 kali pilpres seperti Ibu Mega dengan Pak Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla, dan terakhir adalah Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah wakil presiden dari kalangan Nahdien. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar fungsi elektoral, tapi satu tarikan nafas warga Nahdien dengan wong cilik PDI Perjuangan dari basis sosialnya ini sama. Dari aspek ideologis jelas PDI Perjuangan meyakini tidak mungkin Indonesia ini tanpa Nahdien untuk tetap tegaknya Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme. Mau tidak mau bahwa orang-orang pilihan yang akan dijadikan sebagai tokoh ke depan tidak bisa tidak tentu ada berbagai unsur kedekatan dengan warga Nahdien kalau toh bukan dari Nahdien. Tapi faktor Nahdien tidak bisa tidak harus dipertimbangkan betul sebagai basis penyangga tetap tegaknya NKRI dengan fondasi Pancasila ini ke depan, saya kira itu. Baik, menutup dari Mas Syaiful Huda termasuk juga menjelaskan kepada kita bagaimana langkah berikutnya dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, Mas Huda. Ya, terima kasih Mas Arya Bima. Cara pandang yang cukup clear menempatkan Nahdien dan itu nggak pernah akan lekang dalam legacy Ibu Mega dan Mas Arya. Itu pula yang terus kami perjuangkan di PKB, bahwa nasib Nahdien hanya bisa secara politik, hanya bisa kita angkat derajatnya dengan lebih baik ketika politik kemaslahatan bisa kita bangun bersama. Semoga Pilpres 2024 menjadi ruang yang terbaik khususnya bagi warga Nahdien untuk menentukan pilihan, menjatuhkan pilihannya yang terbaik. Dan kebetulan secara representasi hari ini Gus Muhaimin sebagai cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Samsuri maju dalam Pilpres 2024. Mohon doa restunya, semoga ini menjadi jembatan terbaik bagi masa depan Indonesia, di mana Mas Arya, Mas Habibur Rahman terus mendorong penguatan nasionalisme. Kami akan bekerja terus untuk menopang itu dengan paham keagamaan yang semakin menguatkan harga mati NKRI. Baik Mas Huda, terakhir penutup singkat Mas Nyarwi. Ya, tentu ini obrolan yang sangat menarik, Bu. Bagaimana para blok yang mewakili dari tokoh ini ya, capres-cawapres punya kalau bicara Nahdien itu hampir punya kesamaan pandangan gitu ya. Tapi capres-cawapresnya bisa berbeda, ini menarik juga. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada perubahan yang lebih bagus ya. Kalau 2019 itu orang bicarakan Nahdien karena kebutuhan tokoh ya, terutama untuk mengantisipasi politik identitas. Nah hari ini saya lihat ini
warga Nahdien mendapatkan tempat sebagai subjek politik ya, yang nanti akan bisa punya pilihan gitu ya, dan tentu akan menjadi rebutan. Seberapa besar misalnya Anies dan Mas Caimin, Mas Huda di sini meyakinkan gitu. Nanti juga Mas Habibur Rahman juga meyakinkan gitu. Jadi kemudian Arya Bima juga begitu. Jadi derajatnya overall akan meningkat, dan seiring dengan itu kecerdasan dan kelas sosial kaum Nahdien pendidikannya saya lihat sudah banyak mengalami peningkatan. Jadi ini juga menjadi tantangan karena di dunia politik makin cerdas kaum Nahdiennya. Nah, sekaligus di elitnya ini juga punya banyak peluang sekaligus tantangan untuk sama-sama meyakini dan mengajak. Jadi kita tunggu supaya lebih ramai tapi asik, tapi selalu akan bersatu dan menyenangkan gitulah pemilunya. Iya, Mas Nyarwi terima kasih, Bang Habibur Rahman terima kasih, kemudian juga Mas Arya Bima terima kasih, Mas Syafruddin juga terima kasih sudah berbincang dalam kesempatan ini.